Shalom, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa meminta bimbingan, pimpinan, dan arahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan di dalam mengarungi kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan iman kami, supaya kami tidak diombang-ambingkan di dalam pengajaran-pengajaran yang akhir-akhir marak muncul melalui sosial media. Dan Tuhan juga memberkati kami Tuhan, biarlah Engkau mentransformasi akal budi kami, sehingga kami boleh mentransformasi kehidupan kami. Tuhan memberkati kiranya pendengaran akan firman-Mu itu benar-benar kami renungkan dan kami lakukan, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, besar kerinduan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuat hidup kami menjadi hidup yang berkarakter, makin hari makin serupa dengan Kristus. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema yaitu anugerah mengatasi batas. Anugerah mengatasi batas. Masih bicara tentang tema perdamaian di Sinode GKMI. Saudara-saudara, hari ini kita akan dibawa masuk lebih dalam lagi tentang anugerah Tuhan yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, bulan September sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dihayati sebagai bulan perdamaian. Dan teks yang selalu dibahas di sini adalah berkaitan dengan kisah Yunus yang seharusnya dia menyampaikan berita sukacita, berita kedamaian kepada Niniwe, tetapi Yunus tidak mau. Justru dia menyingkir ke Tarsis, dan di situ Tuhan memproses Yunus sampai Yunus pun bisa menyadari bahwa Tuhan itu memiliki anugerah yang tiada batas. Membandingkan dengan dirinya seorang nabi, seorang manusia yang belas kasihannya, pengampunannya sangat terbatas. Bahkan terbatas banget, saudara. Di sini Tuhan ingin mengatakan pada tema hari ini bahwa anugerah Tuhan itu mengatasi batas-batas. Batas-batas kenegaraan, batas-batas kesukuan, batas-batas bangsa. Anugerah Allah itu mengatasi segala batas, termasuk batas-batas yang ada di pikiran manusia. Saat itu Yunus mengatakan bahwa Allah itu memberikan anugerahnya hanya kepada orang Israel. Tetapi ternyata bukan.
Pikiran Yunus, teologi Yunus itu dibongkar bahwa Tuhan itu juga memberikan anugerahnya kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang dikatakan bangsa kafir itu. Bangsa yang bengis, sadis, kejam, dan penuh kejahatan. Tuhan pun tidak menutup mata. Tuhan membuka tangan, mencurahkan anugerah keselamatannya kepada mereka. Jadi dengan demikian pemahaman Yunus itu dibongkar sama Tuhan. Lalu Tuhan ini menegaskan bahwa anugerah Tuhan itu mengatasi batas. Jadi saudara-saudara, Yunus itu tipikal orang-orang yang overdosis begitu ya. Orang-orang yang tidak seharusnya terjadi di dalam kehidupan orang beriman. Tetapi ini kalau dipikir-pikir sering terjadi juga loh. Yaitu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tentunya kode SMS ini saudara, senang melihat yang susah, ya, susah melihat yang senang. Ini sering terjadi, khususnya bagi orang yang masih bergumul dengan tema penyakit iri hati. Kalau orang itu sudah iri hati, saudara-saudara, orang lain senang bisa berprestasi, mendapatkan achievement yang begitu rupa, apalagi di-share di sosial media, orang yang iri itu nggak senang. Kalau ada tombol dislike langsung dipencet, gitu, saudara. Tetapi inilah penyakit yang masih banyak menghinggapi, yaitu iri hati. Nah ternyata iri hati itu juga ada area rohaninya. Di sini jelas terlihat pada diri Yunus itu. Ketika Tuhan itu menyelamatkan orang Niniwe, orang yang tidak percaya, orang yang jahatnya minta ampun itu, saudara-saudara. Ternyata Yunus itu iri. Iri dengan keselamatan yang mereka dapatkan melalui pemberitaan. Padahal kalau dihitung-hitung ya, Tuhan itu memakai Yunus loh dalam memberitakan firman Tuhan sehingga orang Niniwe bertobat. Itu memakai Yunus. Dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan menyampaikan kabar baik, berita pertobatan, lalu terjadi keselamatan. Yunus itu digandeng tangan oleh Tuhan menjadi partnernya. Tetapi Yunus tidak senang apabila orang itu selamat. Nah inilah iri hati dalam bidang rohani. Ini sangat tersembunyi. Jarang sekali terungkap melalui perkataan. Dan susah dideteksi. Dan orang kalau sudah iri hati terhadap hal-hal yang rohani yang berkaitan dengan keselamatan. Orang model ini sangat susah untuk memberitakan Injil. Kalau orang ini suruh memberitakan Injil kepada orang lain, buat apa? Biar mati aja Pak. Buat apa orang seperti itu diselamatkan? Dia sudah jahatnya seperti itu. Biar dia dihukum sama Tuhan. Nah inilah saudara. Ini tampaknya manusiawi. Betul manusiawi. Tetapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pemahaman yang seakan manusiawi ini harus dikoreksi sesuai dengan firman Tuhan. Dalam teks ini kita melanjutkan berita tentang keselamatan yang diwujud nyatakan melalui Tuhan Yesus. Di sini saudara-saudara, mari kita perhatikan konteks atau situasi yang ada ketika Injil ini ditulis, yaitu pasal 12. Jadi di situ Tuhan Yesus itu memberikan sebuah pelayanan, dan dalam pelayanan itu dia akan hidup sebagaimana orang biasa. Jadi muridnya lapar, begitu saudara-saudara, tidak ada orang yang memberi makan, begitu ya, atau masih dalam perjalanan, ketika lapar itu muridnya itu saudara-saudara mengambil gandum yang menjorok ke jalan, gitu ya. Jadi di dalam area persawahan gandum itu saudara-saudara, nah itu ada ya ranting-ranting atau gandum-gandum yang ya melandai begitu ya, melengkung ke jalan. Ya, itu kalau di sana itu boleh ya diambil. Nah, murid ini nggak panen, murid ini cuma mengambil aja saudara. Mengambil berapa gitu lalu digosok-gosokkan di tangan, kemudian kulitnya itu udah mulai lepas lalu ditiup, nah bulir-bulirnya itu dimakan mentah begitu saudara. Ini menjadi masalah saudara. Ini menjadi masalah. Belum selesai masalah itu, Tuhan Yesus membuat sebuah tindakan yang benar-benar sangat provokatif di hari Sabat. Ingat ya, orang Yahudi itu sangat ketat hukumnya kalau berkaitan dengan hari Sabat. Terlalu banyak sekali aturan.
Karena banyak sekali aturan, banyak petugas yang disiapkan, termasuk orang-orang Farisi itu sangat memperhatikan kesucian hari Sabat itu. Nah, di sini Tuhan Yesus itu malah melakukan sebuah tindakan. Yang pertama tadi, muridnya itu memetik gandum, itu dikategorikan sebagai bekerja. Hari Sabat kan tidak boleh kerja, ini kok kerja, begitu ya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya, menyembuhkan orang yang tangannya mati, ya, saudara-saudara. Ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Nah, ini saudara-saudara, lalu Tuhan Yesus melanjutkan kepada perikop yang kita baca, menegaskan lagi. Sekalipun Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Yahudi sudah melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat itu, tetapi Tuhan mau menegaskan, Yesus itu adalah Tuhannya hari Sabat. Memang hari Sabat itu diciptakan untuk manusia. Untuk keluhuran, untuk kemanusiaan itu sendiri. Untuk kemajuan manusia sendiri. Tetapi dalam prakteknya terbalik, saudara-saudara. Ya, manusia untuk hukum Sabat. Jadi apapun yang terjadi, manusia itu digencat sedemikian rupa, dikekang, diikat. Mereka itu tidak bisa beraktivitas apapun. Mereka sangat terkekang karena hukum-hukum hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus sedikit demi sedikit membongkar. Lalu di sini tegaskan dalam perikop kita, Yesus hamba Tuhan. Maksudnya Tuhan di sini ingin menyatakan bahwa Yesus itu berkuasa atas hari Sabat. Hari Sabat yang adalah hari yang penuh anugerah itu di tangan orang-orang Farisi, tangan orang-orang yang salah, menjadi sebuah praktek penindasan. Menjadi sebuah praktek ingin memberlakukan sebuah hukuman kepada orang-orang yang melanggarnya dan melakukan pelanggaran hukum pada hari Sabat itu, termasuk pelanggaran yang besar. Jadi saudara-saudara, kalau dulu orang menganggap bahwa anugerah itu, hari Sabat itu adalah hari anugerah, Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus pelayanan, ketika orang masuk hari Sabat, iya betul saudara-saudara. Dia ibadah, tetapi dalam ibadah di mereka itu khawatir. Jangan-jangan nanti kambingku lepas keluar. Nanti jangan-jangan anakku lari-lari, nanti kena sanksi lagi. Saudara bisa merasakan ya, kalau saudara beribadah di gereja. Anda menyanyi, worship, berdoa, tetapi pikiran saudara itu takut dihukum. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Hari Sabat adalah hari penuh kasih, penuh anugerah, yang dikuduskan secara khusus bagi umatnya. Supaya apa? Kehidupan umatnya itu benar-benar penuh dengan cinta kasih, ada sukacita, ada kebahagiaan. Di situ mereka makin hari makin dekat kepada Tuhan, yang dikuatkan lagi, didorong lagi, dipush lagi melalui hari Sabat itu. Nah, hari Sabat menjadi masalah juga. Dan hukuman hari Sabat itu dikenakan juga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengatakan anugerah Tuhan itu melebihi setiap batas-batas dan aturan-aturan manusia. Di sini dikatakan Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Apa sih yang diketahui Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada perencanaan, ada konspirasi untuk menghabisi Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanan. Tetapi saudara-saudara, di situ ternyata banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Disembuhkan lagi, melakukan mujizat lagi. Kemudian Tuhan Yesus memberikan pesan, ya, ia dengan keras melarang mereka untuk memberitakan siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Saudara-saudara, ayat 18 sampai 21 itu menegaskan tentang pribadi Yesus itu. Siapakah Yesus itu? Dia itu adalah Allah yang berinkarnasi, yang akan menunjukkan anugerahnya yang tanpa batas. Anugerahnya yang bersifat universal. Anugerahnya yang tidak hanya untuk orang Israel saja. Orang Israel itu ya, kalau dikotak-kotakkan lagi, dilapis-lapis lagi, ada layer-layernya. Itu mereka yang paling suci, itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang ahli Taurat. Mereka paling suci di antara orang-orang Israel pada umumnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin membongkar semuanya itu.
bahwa anugerah itu berasal dari Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus itu. Dan anugerah keselamatan itu digenapi, dituntaskan, diselesaikan dalam peristiwa salib itu. Disitulah ada keselamatan. Keselamatan yang berpusat kepada Yesus Kristus itulah yang diberitakan. Tidak hanya keselamatan untuk orang Israel, tetapi bagi seluruh bangsa-bangsa, Anda dan saya hari ini. Jadi saudara-saudara, ada sebuah fanatisme keagamaan gitu ya, yang bercokol di dalam kehidupan orang-orang Israel ketika Tuhan Yesus melayani. Jadi orang-orang elit agama di Israel itu pada waktu itu mereka itu merasa bahwa orang berdosa itu mereka tidak berhak mendapatkan anugerah. Ini umum ya, jadi kalau orang jahat, orang yang suka melakukan kesalahan, orang yang selalu berdosa, itu dihukum aja lah. Tidak usah diberikan anugerah. Nanti kalau diberikan anugerah, nanti lama-lama dia itu melonjak atau ngelamak gitu. Nah, tidak tahu diri, dia akan mengulangi lagi itu kejahatannya. Nah, itu umum. Tapi Tuhan itu berbeda. Keselamatannya, anugerahnya, pengampunannya itu tidak seperti apa yang dipikirkan manusia. Manusia itu terbatas, tapi tetap dituntut Tuhan untuk memberikan sebuah kasih yang tidak terbatas. Memang kita ini terlalu banyak batasan. Secara normal kita ada orang terbatas. Tetapi kita diminta Tuhan untuk mengampuni tiada batas. Kita memang terlalu banyak aturan batasan-batas yang kita buat sendiri. Tetapi firman Tuhan tetap memberikan sebuah teladan. Pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan tidak terbatas, melampaui sekat-sekat bangsa. Jadi orang Israel pada waktu itu benar-benar pemikirannya, teologinya, keyakinannya itu dibongkar dengan kehadiran Tuhan Yesus itu. Orang yang berdosa, kalau orang Israel ngomong orang berdosa itu pelacur, pemungut cukai, penjahat gitu saudara. Itu adalah orang berdosa. Kalau orang berdosa itu mereka tidak boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa, itu batu sandungan, saudara. Itu sebuah pelanggaran loh. Ini Tuhan kok memberitakan firman Tuhan dengan orang berdosa, orang yang tidak berhak mendapatkan anugerah. Tetapi Tuhan Yesus di sini menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang yang jauh dari Israel. Kita jauh generasinya dengan Tuhan Yesus. Kita terpawang ribuan tahun dengan masa Tuhan Yesus. Tetapi anugerah itu melampaui semuanya. Mau batas apa? Batas teknologi. Banyak orang yang diselamatkan hanya karena mendengarkan radio, membaca, bahkan menyaksikan channel YouTube. Banyak. Mau batas pemikiran, orang-orang yang pikirannya cukup sempit seperti Yunus dan orang-orang Israel pada waktu itu dibongkar sama Tuhan. Banyak orang diselamatkan dan mereka mengerti bahwa anugerah Tuhan itu benar-benar maha besar. Melampaui segala batas. Mau batas apa? Batas waktu. Tuhan Yesus yang memberitakan anugerah ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini ada orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Batas-batas wilayah, apa sih hubungannya Indonesia dengan Israel? Tetapi sampai hari ini banyak sekali orang-orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Di tengah sosial media yang begitu gencar. Tetapi satu sisi ternyata Tuhan pun melampaui batas-batas teknologi itu. Memberikan anugerahnya terhadap orang-orang di luar sana. Orang-orang yang jahat yang seharusnya tidak menerima kasih Tuhan. Mereka pun diselamatkan. Nah saudara-saudara, bukankah kita juga orang yang sudah diselamatkan? Kalau kita itu orang yang sudah diselamatkan, maukah kita meneladani Tuhan Yesus? Yaitu apa? Memberitakan Injil. Orang sejahat apapun mereka juga berhak mendapatkan berita Injil. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka akan haus akan, mereka punya kerinduan besar akan keselamatan itu.
Tetapi kadang-kadang kita itu tidak memberitakan Injil, baik melalui perkataan maupun tindakan. Mari saudara-saudara kita bersama ya, koreksi. Kita ini pernah memberitakan Tuhan Yesus tidak kepada orang lain. Atau nyaman-nyaman aja, tidak usah Pak, daripada nanti jadi masalah. Itu pemberitaan Tuhan Yesus itu kan sesuatu yang provokatif. Ya, nah ada caranya begitu ya, supaya kita itu bisa memberitakan Injil. Untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan anugerah Allah yang mengatasi batas, sebagaimana Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, saya mengatakan hari ini dunia sedang menuju kepada kehancuran. Mereka lajunya itu bisa direm hanya melalui anugerah Tuhan yang didapatkan melalui pemberitaan Injil. Hari ini dunia itu begitu gelap, makin hari makin pekat. Anak-anak Tuhan itu dituntut untuk menjadi terang dunia itu. Dari manakah mereka mendapatkan cahaya yang mencerahkan itu? Berasal dari Tuhan. Nah saudara-saudara, Anda dan saya mau tidak dipakai Tuhan untuk menjadi agen yang menerangi dunia ini? Saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta ampun ya sama Tuhan. Kadang-kadang kita itu mengabaikan tugas suci memberitakan Injil ini. Kita terlalu nyaman dengan diri kita masing-masing. Kita terlalu anteng, terlalu enjoy. Tidak mau menerobos sesuatu yang baru, pengalaman-pengalaman baru. Termasuk hal-hal yang menantang bersama dengan Tuhan. Tetapi hari ini saatnya saudara-saudara, beritakan Injil baik tidak baik waktunya. Untuk menyatakan bahwa ada Tuhan yang memberikan harapan. Di sini Tuhan Yesus dikatakan, padanyalah, pada Tuhan Yesus, bangsa-bangsa akan berharap. Setiap orang bisa berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau dunia sekarang sedang bergerak menuju kehancuran, sedang berada dalam dunia yang tidak ada harapan, disinilah kita itu harus berperan, berpartisipasi, terlibat di dalamnya untuk menyatakan, dunia, ada harapan. Ada harapan di dalam Yesus itu. Anugerah Tuhan Yesus itu mengatasi segala sekat-sekat, segala tembok-tembok, dan segala batas apapun. Biarlah kita memiliki harapan yang terus-menerus menyala di dalam Tuhan Yesus. Amin.